Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok primitif akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi VR atau IR terbaru. Berikut anggota kami ada Emma Ernawati, ada Muhammad Reza Darussalam, ada Rizky Muhammad Nazib, ada Alifah Fatur Rahman, dan Teguh Hidin. Saya Alifah Fatur Rahman akan menjelaskan tentang pengertian dan deskripsi produk VR dan AR. Virtual reality terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan reality, yang berarti maya dan realitas. Virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam tekniknya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Sedangkan augmented reality atau AR adalah integrasi informasi digital dengan lingkungan penggunaan secara real time. Tentunya beda dengan virtual reality atau VR yang menciptakan lingkungan 3 dimensi yang benar-benar buatan. Teknologi augmented reality menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru di atasnya. Augmented reality atau AR juga adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita, menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Tidak seperti virtual reality atau VR, AR tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang nyata dengan virtual. AR muncul dalam pandangan langsung dari lingkungan yang ada di lingkungan tersebut dan menambahkan suara, video, grafik ke dalamnya. Pandangan lingkungan dunia nyata, fisik, dengan gambar yang dihasilkan komputer yang ditumpangkan sehingga mengubah persepsi realitas adalah AR. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teguh Hidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wahidin. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis piranti pada produk VR atau AR. Nah, piranti adalah perangkat. Piranti memiliki tugas yaitu meminta input atau memasukkan dan menghasilkan data atau output. Nah, dan biasanya juga piranti disebut dengan input device. Nah, itu berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang digunakan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintain input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintain input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi, input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Nah, berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses, contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan input tidak langsung, input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses, jadi melalui media dulu. Contohnya kayak disket, hard disk, yang kayak gitu. Terus, piranti terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama keyboard. Nah, keyboard juga ada beberapa jenis, ada 3 jenis, ada QWERTY, Dvorak, Glockenspiel. Nah, terus dan yang biasa kita pakai itu adalah QWERTY. Nah, QWERTY yang berbentuk ini mirip seperti mesin tik. Nah, dan memiliki 4 bagian, yaitu tipe write key, terus numeric key, function key, special function key. Nah, terus ada juga mouse, yaitu untuk memindahkan
kursor secara cepat. Terus ada touchpad yang biasa ditemukan di laptop atau notebook lah, yang digunakan untuk sentuhan jari. Ada leg pen, joystick. Joystick pastilah pada tahu kan, untuk main game lah biasa. Apalagi gamers kan pada tahu. Terus barcode, scanner, terus kamera digital, mikrofon, handphone, dan graphic pad. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah materi tentang manfaat teknologi VR atau AR yang akan disampaikan oleh Muhammad Reza Darussalam. Saya Muhammad Reza Darussalam akan menjelaskan tentang manfaat teknologi VR atau AR. Manfaat teknologi VR atau AR dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran yang baik adalah media yang mampu menimbulkan rasa ketertarikan sehingga siswa bisa fokus dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan media berbasis teknologi seperti VR dan AR, jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat mengatasi sikap pasif pada siswa. Teknologi VR sekarang dijadikan sebagai media pembelajaran yang interaktif karena kemampuan visualisasi dari dunia maya ke dunia nyata. Konsep ini pun dapat dimanfaatkan salah satunya pada pelajaran biologi, yaitu proses pembelahan sel yang sulit dilakukan secara nyata. Selain itu, dapat digunakan sebagai simulasi gempa, studi efek angin, model astronomi, ataupun matematika yang kompleks. Fungsi VR juga membantu dunia pendidikan. Dengan teknologi memungkinkan pelajar dapat merasakan pengalaman belajar yang berbeda ketimbang belajar di kelas. Seperti sebuah situs immersive VR education yang menghadirkan beragam tutorial yang bisa langsung dipraktikkan oleh pelajar yang menggunakan VR. Ya mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu seperti apa dan bentuknya bagaimana VR itu sendiri. Selanjutnya adalah AR yang juga dimanfaatkan di dunia pendidikan. Dengan AR, siswa dapat melihat simulasi yang diciptakan komputer akan organ tubuh manusia, sejarah-sejarah penting, bentuk bangun ruang, atau geometri secara mendalam. Contoh lain dari pemanfaatan AR pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi adalah konstruk 3D yang dapat membantu mengenai konsep dari matematika dan geometri. Hal ini membuat siswa akan lebih mengerti tentang apa yang dipelajari karena mereka tidak melihat dalam bentuk 2 dimensi, tetapi dalam bentuk 3 dimensi yang dalam dari sudut manapun, yang dilihat dari sudut manapun. Mengutip pendapat George Baca dan kawan-kawan lewat tulisannya Augmented Reality Trend in Education, Systematic Review of Research dalam jurnal Educational Technology dan Society 2014. Dijelaskan dalam pembelajaran TEL semakin fokus pada augmented reality, pembelajaran ubiquitous, e-learning, pembelajaran mobile atau bisa disebut m-learning, dan pembelajaran analitis. Teknologi AR inilah diharapkan para siswa dapat memiliki experience yang tinggi sehingga bisa menciptakan tingkat kreativitas yang mumpuni dan menghasilkan inovasi untuk dunia pendidikan khususnya di dalam negeri. Hal ini dimungkinkan karena dengan sistem AR mengkombinasikan objek yang ada di dunia nyata dengan objek virtual sehingga menghadirkan sebuah tampilan imajinasi positif baik dari sisi tampilan hingga pendengaran dalam sudut pandang para pelajar. Salah satu contoh penggunaan AR dalam pendidikan seperti yang pernah dilakukan Ibanez di Serio, Villaran, dan Delgado Close pada 2014 yang membuat aplikasi AR
untuk mengajarkan konsep dasar dari ilmu elektromagnetik dengan aplikasi para siswa bisa mengeksplorasi efek dari bidang magnetik mulai dari kabel magnet, baterai, dan lain-lain. Dapat dilihat hingga detail bagian dalamnya melalui perangkat mobile seperti tablet. Untuk contoh VR adalah kalau dalam game itu Pokemon Go dan teknologi yang sekarang sedang dikembangkan, kalau nggak salah itu kacamata Google Glass. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Emma Ernawati. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Emma Ernawati akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu cara kerja produk dan implementasi VR dan AR. Nah, di sini cara kerja VR yaitu dengan cara memanipulasi otak manusia hingga seakan-akan mereka merasakan berbagai macam hal virtual menjadi terasa lebih nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa virtual reality memiliki sebuah proses penghapusan dunia nyata di lingkungan sekitar manusia, sehingga si pengguna akan tergiring lalu masuk ke dunia virtual hingga mereka sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia nyata. Selanjutnya, implementasi VR ini digunakan di dunia kedokteran. Nah, di sini VR digunakan untuk mendeskripsikan bagian anatomi tubuh, seperti simulasi anatomi tubuh manusia. Dari sini, organ-organ dalam tubuh akan mampu terlihat lebih nyata. Dengan diketahuinya kondisi organ-organ tubuh dalam dengan lebih jelas, maka para dokter dan ahli bedah pun akan mampu memutuskan dengan lebih tepat keputusan untuk melakukan pembedahan atau tidak. Akhir-akhir ini juga di rumah sunat, VR itu digunakan ya untuk mengecoh anak-anak. Jadi saat anak-anak akan disunat, mereka akan lebih masuk ke dalam film-film yang ditontonnya melalui VR. Selanjutnya, cara kerja AR. Nah, cara kerja AR ini, data tertentu seperti gambar, animasi, video, model 3D, dan lainnya dapat digunakan dan orang akan melihat hasilnya dalam cahaya alami maupun sintetis. Selain itu, pengguna juga menyadari berada di dunia nyata, namun dimajukan oleh PC komputer, tidak seperti di VR. AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti layar atau monitor, kacamata, perangkat genggam, telepon seluler, dan yang lainnya. AR ini melibatkan teknologi seperti SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, pelokalan dan pemetaan secara bersamaan, pelacakan kedalaman, dan komponen-komponen seperti kamera dan sensor. Selanjutnya, implementasi AR itu salah satunya sebagai navigasi dalam ruangan. Aplikasi AR untuk navigasi dalam ruangan dapat memberikan arahan di bandara, mal, rumah sakit, kampus, dan kantor. Akhir-akhir ini, Bandara Gatwick London telah mengerahkan solusi smartphone sendiri yang menyediakan rute ke terminal dan gerbang berdasarkan nomor penerbangan pengguna. Dan pada bulan Februari 2019, Google memulai pengujian terbatas fitur navigasi AR di Google Maps. Pengguna cukup mengeluarkan ponsel mereka, mengarahkan kamera mereka, dan melihat informasi tentang fitur-fitur sekitarnya secara nyata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Najib. Saya Rizky Maban Najib akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan produk VR dan IR. Kelebihan VR, yang pertama banyak keuntungan menggunakan virtual reality. Pekerjaan yang susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang sesuatu bangunan seperti gedung, hotel, dan rancangan dana rumah. Yang kedua, melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menabrakkan pesawat bisa kita lakukan dengan simulator. Yang terakhir, game virtual reality bisa dijadikan
pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah dunia realitas. Misalnya seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Kekurangan VR, orang mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan. Akhirnya, virtual reality dapat meningkatkan pengangguran. Lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek. Sekarang kelebihan dan kekurangan IR. Kelebihan utama IR adalah pengembangannya yang lebih mudah dan murah, sehingga IR menebak secara cepat di berbagai bidang. Kelebihan lain dari IR yaitu dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media. Kekurangan IR, salah satu kesulitan utama dalam mengembangkan aplikasi IR adalah masalah pelacakan sudut pandang pengguna. Untuk mengetahui dari sudut pandang apa yang menarik citra virtual, aplikasi harus tahu di mana pengguna mencari dunia nyata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.